Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tragis. Gadis mati dibunuh, kini kembali menuntut dendam. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan sepi di pinggiran kota. Lampu-lampu jalan berpendar redup, menciptakan bayangan yang bergetar di atas aspal basah. Gadis, seorang siswi SMA dari kota kecil, melangkah dengan hati yang berbunga-bunga. Malam ini, Dimas, pacarnya yang selalu ia percaya, mengajaknya jalan-jalan. Dimas bilang mereka akan pergi bersama Joni, sahabatnya, ke sebuah pesta kecil di rumah kosong milik kerabat Joni. Awalnya gadis ragu, ia tak pernah mendengar ada pesta di rumah kosong manapun. Selain itu, orang tuanya tak suka jika ia pulang terlalu larut. Namun, Dimas menggenggam tangannya dengan lembut, menatapnya dengan senyum yang selalu berhasil meyakinkannya. "Aku cuma mau kita bersenang-senanglah jalan-jalan," katanya. Tatapan Dimas membuat gadis luluh. Ia akhirnya mengangguk, mengabaikan suara kecil dalam hatinya yang mengatakan bahwa sesuatu terasa tidak beres. Rumah itu terasa sunyi dan aneh. Cat dindingnya kusam, beberapa perabot tua berdebu, dan udara di dalamnya pengap, seolah telah lama tak dihuni. Lampu redup yang menggantung di langit-langit berkelip samar, menambah kesan tak nyaman. Ternyata hanya ada mereka bertiga di ruangan itu. Di atas meja kayu tua, beberapa botol minuman beralkohol berjajar, sebagian sudah terbuka. Gadis duduk di sofa dengan gelisah. Ia tak bisa minum dan tak biasa minum, apalagi di tempat seperti ini. Dimas mendekatinya, tersenyum lembut seperti biasa. "Tenang saja, hanya sedikit kok, biar kamu lebih santai aja," katanya sambil menuangkan minuman ke dalam gelas gadis. Gadis menolak, tapi Dimas terus membujuknya, sementara Joni tertawa kecil di belakangnya, seolah tahu sesuatu yang gadis tidak ketahui. Akhirnya gadis menyerah. Ia mengambil gelas itu dan mencoba meneguknya perlahan. Awalnya rasanya pahit di lidah, tapi Dimas terus menyemangatinya. Ia pun minum kembali, hingga lambat laun kepalanya mulai terasa berat. Sesuatu terasa aneh. Pandangan gadis mulai buram, suara-suara di sekitarnya terdengar menggema, bercampur antara tawa dan bisikan samar. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya terasa semakin lemah. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya terasa lemas sekali. "Hei mas, aku mau pulang," ucapnya dengan suara lirih. Tapi Dimas dan Joni hanya saling berpandangan, lalu tertawa pelan. Gadis terhuyung dan jatuh ke sofa. Matanya berusaha tetap terbuka, tapi kelopak matanya terasa begitu berat. Kesadarannya mulai kabur, dan dalam detik-detik terakhir sebelum semuanya menjadi gelap, ia masih mendengar suara Dimas berbisik dekat telinganya. "Tenang saja, semua akan baik-baik saja kok, Yang." Lalu suara tawa Joni menyusul, rendah dan mengerikan. Gadis ingin berteriak, tapi mulutnya tak mampu lagi mengeluarkan suara. Kegelapan pun menelannya. Kesadarannya yang tersisa hanya mampu menangkap siluet buram Dimas dan Joni yang mendekat dengan tatapan liar. Tubuhnya terasa berat, tak mampu bergerak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Matanya berkaca-kaca, air mata mengalir deras di pipinya. "Angan, tolong." Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Namun bukannya berhenti, tawa mereka justru semakin mengerikan. Dimas merobek pakaiannya dengan kasar. Gadis menjerit, mencoba menepis tangan-tangan kotor itu, tapi tubuhnya tak lagi punya tenaga. Joni memegang erat kedua tangannya, menekannya ke lantai. Gadis meronta, menangis dan memohon ampun,
Tapi mereka tak peduli, nafsu mereka sudah menguasai akal sehat mereka berdua. Ketakutan bercampur dengan kepasrahan. Gadis mencoba bertahan, tubuhnya menggigil hebat. Dimas lebih dulu melampiaskan kebijakannya, sementara Joni hanya tertawa menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Ketika gadis mencoba merontak lagi, Joni mendekat dari belakang dan buk! Tinju besar Joni menghantam kepala gadis itu dengan keras. Dunia seketika berputar, pandangan gadis berubah gelap dan terang silih berganti. Rasa sakit luar biasa menjelar dari tengkuknya hingga ke seluruh tubuh. Napasnya tersengal, dadanya terasa nyeri, lalu tiba-tiba segalanya mulai memudar. Dimas tak menyadari apa yang telah mereka lakukan. Mereka bergantian memuaskan nafsu mereka. Tanpa peduli, gadis yang kini tergeletak bergerak. Kulitnya mulai mendingin, napasnya semakin lemah, dan detak jantungnya mulai melambat. Mereka baru tersadar setelah semuanya usai. Woi, kok diam aja? Suara Joni terdengar panik. Dimas menyentuh leher gadis, dingin, tak ada denyut nadi lagi. Wajah gadis pucat, matanya setengah terbuka, kosong menatap langit-langit. Malam itu, gadis kehilangan segalanya, kehormatan, harga diri, dan akhirnya nyawanya juga. Jantung mereka pun mencelos. Dia mati. Dimas mundur dengan napas terengah-engah. Joni menampar pipi gadis berkali-kali, namun tak ada reaksi. Mereka baru sadar bahwa pukulan itu, perlakuan keji mereka, telah merenggut nyawa gadis yang memang sejak awal memiliki penyakit bawaan. Malam itu tubuh gadis tak lagi bernyawa, hanya tergeletak di lantai rumah kosong itu. Mereka tak ingin jejak kejahatan mereka ditemukan. Panik dan ketakutan mulai menyergap Dimas dan Joni saat mereka menatap tubuh tak bernyawa gadis yang tergeletak di lantai rumah kosong itu. Wajah gadis pucat, matanya kosong, seperti masih menatap mereka, mengutuk perbuatan keji yang baru saja terjadi. Kita harus segera singkirin dia. Suara Dimas bergetar, tangannya gemetar saat menarik napas. Tanpa pikir panjang, mereka mengambil kain lusuh yang mereka temukan di sudut ruangan, lalu membungkus tubuh gadis dengan tergesa-gesa. Mereka memanggul tubuhnya yang kini dingin, membawa beban yang bukan hanya berat secara fisik, tapi juga secara batin. Jantung mereka berdegup kencang, langkah mereka tergesa-gesa saat berjalan menembus gelapnya malam. Hujan mulai turun, menyelimuti kota dengan udara yang semakin dingin. Jalanan yang sepi membantu mereka menghindari tatapan orang, namun juga menambah kesan mencekam. Mereka memilih jalan setapak yang jarang dilalui oleh orang, menuju hutan di pinggiran kota, tempat yang sunyi dan terlupakan. Semakin dalam mereka melangkah ke dalam hutan, semakin pekat kegelapan yang menyelimuti. Suara jangkrik dan binatang malam terdengar samar di antara gemerisik dedaunan yang basah oleh hujan. Tubuh gadis semakin berat, dan kelelahan mulai menghantui mereka. Di bawah sebuah pohon besar dengan akar mencuat dari tanah, mereka berhenti. Napas mereka memburu, dada mereka naik turun dengan panik. Sudah, kita gali di sini, bisik Joni dengan suara serak. Tangannya menunjuk ke tanah yang sedikit lebih lunak karena air hujan. Mereka menggunakan tangan dan dahan kayu yang mereka temukan. Mereka menggali lubang dengan tergesa-gesa. Lumpur menempel di kulit mereka. Hujan semakin deras, membuat tanah semakin licin. Peluh bercampur dengan air hujan. Tangan mereka gemetar, tapi mereka terus menggali. Saat lubang cukup dalam, mereka menurunkan tubuh gadis ke dalamnya. Dimas menatap wajah gadis untuk terakhir kalinya sebelum Joni dengan kasar mulai menimbun tubuh itu dengan tanah. Setiap kumpulan tanah yang jatuh seolah menekan dada mereka semakin sesak. Ketika tanah terakhir menutup tubuh gadis, mereka berdiri di atasnya. Tubuh mereka basah kuyup, napas mereka masih memburu. Mereka pikir semuanya sudah selesai, tapi mereka salah. Angin mendadak berembus kencang, meliukan pepohonan, seolah hutan ini tahu ada nyawa yang diambil secara paksa. Dimas dan Joni saling berpandangan, merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak terlihat tapi sangat nyata keberadaannya. Joni melangkah mundur.
Dadanya berdegup kencang. "Ayo, kita pergi," katanya dengan suara bergetar. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, suara tangisan lirih terdengar di antara desiran angin dan rintik hujan. Dimas dan Joni membeku, tenggorokan mereka tercekat, bulu kuduk mereka meremang. Mereka menoleh ke belakang, namun tak ada siapa-siapa, hanya tanah basah yang baru saja mereka timbun, dan pohon tua yang berdiri diam dalam kegelapan. Setelah mengubur tubuh gadis di tengah hutan, Dimas melarikan diri ke kota lain. Dia tak berani kembali ke rumah, takut jika polisi menemukan mayat gadis dan menghubungkannya dengan kejahatan itu. Dengan uang seadanya, Dimas menyewa kamar sempit di sebuah rumah kos, berharap bisa memulai hidup baru dan melupakan malam mengerikan itu. Awalnya, segalanya tampak baik-baik saja. Dimas mencoba bersikap normal. Dimas bekerja serabutan di bengkel. Dia berusaha menjalani hidup seperti biasa, menganggap malam itu hanyalah bagian dari masa lalu yang telah terkubur bersama gadis di dalam tanah. Namun, tak butuh waktu lama hingga semuanya berubah. Mimpi buruk mulai datang. Setiap malam, Dimas mengalami hal yang mengerikan. Dalam gelap, gadis berdiri di depannya, tubuhnya pucat dan kaku. Matanya kosong menatap dengan kekecewaan dan kemarahan. Rambutnya basah dan kusut, bibirnya membiru seakan kekurangan oksigen. Tubuhnya penuh tanah dan luka lebam di sekitar lehernya. Dari mulutnya, suara berbisik terdengar. Dimas. Dimas terbangun dengan napas memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dimas mencoba mengabaikan mimpi buruk itu, menganggapnya sebagai perasaan bersalah yang menghantui mereka. Tapi semakin hari, teror itu tak hanya terjadi pada tidur Dimas, melainkan juga di dunia nyata. Barang-barang di kamar sering berpindah tempat sendiri. Suara langkah kaki terdengar di lorong kos, meskipun tak ada siapapun di sana. Kadang Dimas mendengar suara isakan perempuan di pojokan kamar. Namun saat lampu dinyalakan, tak ada siapapun di sana. Puncaknya terjadi pada suatu malam saat listrik di kamar tiba-tiba padam. Dalam gelap, Dimas mendengar suara langkah kaki menyeret. Semakin dekat, semakin nyata. Dimas. Di tempat lain, Joni juga mulai merasakan teror yang lebih buruk. Setiap malam, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Meski saat ia menoleh, tak ada siapapun. Suara langkah samar terdengar di lorong kosnya. Kadang disertai suara isakan lirih yang seolah berasal dari dalam dinding. Tapi yang paling mengerikan adalah bisikan itu. Bisikan yang datang begitu dekat, seakan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ngapa, Joni? Ngapa? Suara gadis, dingin penuh luka. Joni terlonjak dari tidurnya, tubuhnya basah oleh keringat. Dadanya naik turun mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi saat ia menoleh ke jam dinding, waktu masih menunjukkan jam 3 dini hari. Malam itu belum berakhir, ia mencoba tidur lagi. Tapi tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Dadanya seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Napasnya tersengal, matanya bergerak liar, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia terkunci dalam ketakutan. Dalam kebisuan, ia mendengar suara napas pelan, berat, dekat. Mata Joni berusaha menatap ke sudut ruangan, dan di sana gadis berdiri. Rambut panjangnya basah, menjuntai menutupi wajahnya yang rusak. Kulitnya membiru dan pecah-pecah seperti mayat yang membusuk. Matanya kosong, tapi bibirnya menyunggingkan senyum mengerikan. Saat itu Joni ingin menjerit, tapi tenggorokannya keluh. Gadis perlahan mendekat, langkahnya menyeret. Tubuhnya bergetar dengan suara tulang-tulang yang bergeser. Ngapa, Joni? Tangan gadis terangkat mengarah ke wajahnya. Joni merasakan jemari dingin mencengkeram pipinya. Kuku panjang itu menggores kulitnya. Seketika tubuh Joni bisa bergerak. Ia meronta, menjerit sekuat tenaga dan berguling dari tempat tidur. Jatuh terhuyung ke lantai. Napasnya memburu, matanya liar mencari sosok itu. Namun gadis telah menghilang. Hanya ada suara isakan samar dari sudut kamar. Joni menjerit sekeras-kerasnya.
Hari demi hari, Dimas dan Joni semakin terpuruk dalam teror yang tiada henti. Tidur mereka tak pernah nyenyak, hidup mereka tak lagi tenang. Setiap sudut ruangan terasa sempit, seperti setiap bayangan terasa mengintai, dan setiap malam suara gadis menggema di telinga mereka, menyusup ke dalam kepala seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Mereka mencoba segalanya, berpindah-pindah tempat, berharap bisa lari dari sosok yang menghantui mereka. Tapi kemanapun mereka pergi, gadis tetap mengikuti. Bahkan Dimas pernah mencoba meminta bantuan dukun, seorang lelaki tua dengan mata cekung dan senyum samar, memberinya jimat yang katanya bisa mengusir roh penasaran. Malam itu ia tidur dengan jimat itu di bawah bantalnya. Tapi saat terbangun, jimat itu telah hancur menjadi abu, dan di dinding kamarnya ada coretan-coretan tak jelas dengan warna kehitaman. Malam itu begitu sunyi, hanya suara drum mesin dan hujan rintik-rintik yang menemani Dimas di perjalanan sepi. Dia mendapatkan tugas dari bengkelnya untuk mengambil sebuah mobil dari tempat yang lumayan jauh dari bengkelnya. Tangannya mencengkram setir erat, napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi pelipisnya meski AC mobil menyala. Di kaca spion, ia melihat gadis duduk di kursi belakang. Tubuhnya pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Dimas terkesiap, dadanya seperti diremas rasa takut yang begitu kuat. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah halusinasi, bahwa ini tidak nyata. Dengan gerakan lambat, ia menoleh ke belakang, namun di belakang kosong. Tapi aroma anyir yang menyengat mulai menyeruak di dalam mobil itu. Bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk memenuhi kabin mobilnya. Dimas menatap kembali ke jalanan, dan di sana, tepat di tengah jalan, gadis berdiri. Gaun putihnya koyak dan berlumur tanah, rambut panjangnya basah, menempel di wajahnya yang pucat, matanya hitam pekat penuh kebencian. Terlambat, Dimas berteriak dan membanting setir ke kiri untuk mencoba menghindari tubuh gadis. Tapi mobil melaju liar, ban selip di aspal basah menghantam trotoar dan berputar beberapa kali sebelum akhirnya menabrak tiang listrik dengan dentuman yang keras. Tubuh Dimas terlempar keluar dari kaca depan, jatuh menghantam aspal dengan suara tulang patah yang mengerikan. Darah menggenang membasahi jalan, dadanya naik turun pelan, nyaris tak bernapas. Matanya terbuka menatap langit yang gelap, dan akhirnya Dimas pun meregang nyawa di sana. Saat kabar kematian Dimas sampai ke telinga Joni, tubuhnya langsung lemas. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mengalir deras. Ia tahu kini gilirannya yang akan tiba. Malam itu, kamar kosnya terasa semakin sempit dan pengap. Udara dingin menusuk, meski jendela tertutup rapat. Tapi bukan dingin yang membuat tubuhnya gemetar, melainkan suara itu, bisikan lembut yang berulang-ulang terdengar di telinganya. Joni, kenapa Joni? Joni membungkam telinganya dengan kedua tangannya, menggigil di sudut kamar. Tapi suara itu tidak hilang, malah semakin banyak, seperti ada ratusan suara gadis yang mengelilinginya, memenuhi udara menelusup ke dalam kepalanya. Saat ia menatap langit-langit, napasnya tertahan. Di sana terdapat goresan-goresan kuku memenuhi tembok, membentuk kalimat yang tak bisa dia baca. Darah mengering di antara goresan itu, dan di pojok langit-langit, gadis merayap perlahan. Kepalanya terkulai, menatap Joni dengan mata hitam yang kosong. Joni menjerit dan berlari ke pintu. Tangannya gemetar saat mencoba memutar gagang, namun pintu itu terkunci. Dan ia menoleh ke belakang, gadis masih di sana, kini lebih dekat. Senyum itu, senyum yang sama saat ia berdiri di atas tubuh Dimas yang sekarat, membuat Joni kehilangan akal sehatnya. Malam itu, ketakutan menguasai Joni sepenuhnya. Ia tak bisa tidur, tak bisa berpikir. Yang ada hanya rasa panik, rasa bersalah, dan teror yang tak terelakkan. 3 hari kemudian, Joni tak pernah keluar lagi dari kamar kosnya. Pemilik kos mulai curiga. Joni tak pernah keluar kamar. Tak ada suara televisi, tak ada jejak kehidupan. Panggilan dan ketukan pintu tak ada jawaban. Rasa khawatir memuncak. Akhirnya pemilik kos mendobrak pintu, dan di sana tergantung di langit-langit
Tubuh Joni terayun pelan, wajahnya membiru, lidah menjulur, matanya masih terbuka lebar, seakan-akan di saat terakhirnya ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan kisah tragis gadis mati dibunuh kini kembali menuntut balas dendam bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap akibat pasti ada sebab. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.